Kajian dinasti Abbasiyah cukup menarik karena keberadaan dinasti Abbasiyah merupakan perwujudan kehebatan umat Islam. Bagaimana hebatnya umat Islam? Gambarannya ada pada dinasti ini. Namun begitu, perjalanan dinasti ini penuh warna dan dinamika, termasuk perebutan bangsa Turki dan Persia, juga Islam Sunni dan Islam Syiah terhadap dinasti yang beribu kota di Baghdad. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan mengapa pengaruh Persia dan Turki bisa silih berganti menguasai dinasti ini, hingga dinasti Abbasiyah pun mengalami 5 fase pemerintahan? Mengapa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 fase? Fase Persia 1, Turki 1, Persia 2, Turki 2, dan terakhir fase Abbasiyah itu sendiri. Bukankah dinastinya bernama dinasti Abbasiyah, tetapi mengapa pemerintahnya terbagi menjadi fase-fase tersebut? Pertanyaan ini patut disampaikan sebelum membahas materi. Perlu diketahui bahwa keberhasilan gerakan Abbasiyah menaklukkan Bani Umayyah I tidak lepas dari dukungan dari kelompok Mawali atau non-Arab, termasuk diantaranya Panglima hebat Abu Muslim Al-Khurasan. Abu Muslim merupakan tokoh berkebangsaan Persia yang disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu melawan penguasa Bani Umayyah I di Damaskus. Politik balas budi dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat terlihat sekali. Maka tidak heran bila mereka pun mendapatkan posisi dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, termasuk posisi wazir atau perdana menteri. Keberadaan wazir sekaligus membedakan pemerintahan Abbasiyah dengan pemerintahan dinasti Umayyah yang tidak mengenal jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri pertama diberikan kepada Khalid bin Barma, berkebangsaan Persia. Khalid bin Barma lah yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, membantu Khalifah sebagai pemimpin tertinggi dinasti Abbasiyah. Akibat keberadaan wazir itulah warna pemerintahan dinasti Abbasiyah sering berubah, tergantung siapa yang menjadi wazirnya. Bila wazirnya seorang Persia, maka pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi warna Persia. Bila wazirnya orang Turki, maka pemerintahan dinasti Abbasiyah berubah menjadi warna Turki. Maka tidak heran bila pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 509 tahun di bawah 37 khalifah, pemerintahan Abbasiyah dikelompokkan menjadi 5 fase, yakni fase pemerintahan Persia 1, fase Turki 1, fase Persia 2, fase Turki 2, dan terakhir fase Abbasiyah. Apa yang terjadi pada fase Persia 1 dan apa yang menarik pada fase ini? Fase Persia 1 berjalan mulai kekuasaan Khalifah pertama Abul Abbas As-Sofa sampai Khalifah ke-9 Harun Al-Wathiq. Abul Abbas As-Sofa dan Abu Ja'far Al-Mansur disebut sebagai peletak fondasi bangunan kerajaan pada masyarakat. Abul Abbas dengan sikap tegas dan beraninya yang mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Bani Umayyah dari wilayah yang baru sehingga banyak masyarakat kecewa. Wilayah Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Semakin membuat Abul Abbas membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang jauh dari pengaruh Bani Umayyah, yaitu kota Andhar dekat Sungai Efrat. Kota Andhar adalah kota tua yang dibangun salah seorang raja Persia yang bergelar Heraklius. Kota ini juga menjadi salah satu daerah basisnya orang-orang Persia
kelompok Mawali yang selama ini mendukung gerakan Abbasiyah. Pada saat Abbasiyah berdiri, Khalifah pertama Abul Abbas memperbaiki kota ini dan mengganti namanya menjadi kota Hazimiyah sebagai ibu kota pertama dinasti Abbasiyah. Namun karena pertimbangan keselamatan dinasti dari ancaman pemberontakan, Khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Anhar ke wilayah yang lebih strategis dan jauh dari gangguan musuh, yaitu Baghdad yang berada di wilayah Persia. Pada fase ini, dinasti Abbasiyah banyak mengalami kemajuan. Puncaknya terjadi pada masa Khalifah kelima Harun ar-Rasyid yang mampu mengantarkan dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Banyak ilmuwan bermunculan di masa ini. Harun ar-Rasyid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Naisabur, dan lain sebagainya yang menjadi cikal bakal dan menginspirasi dunia mendirikan perguruan tinggi. Mahasiswa, ulama, dan guru dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin belajar dibayar pemerintah dan disediakan tempat penginapan dalam Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang sekaligus dimanfaatkan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan yang dibangun sangat luas saat itu. Yang menarik, para pencari ilmu bukan hanya datang dari wilayah Islam, tetapi juga dari Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Mereka belajar sambil mengamati suasana perkembangan ilmu pengetahuan seperti penulisan ilmu pengetahuan oleh ulama-ulama Islam dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, terutama Baitul Hikmah yang didirikan hampir di semua kota kekuasaan Abbasiyah. Selesai dari belajar, mereka kembali ke negara masing-masing dan mengembangkan ilmu dan pengalaman dengan mendirikan lembaga pengkajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Prancis. Inilah yang kemudian menjadi embrio kemajuan ilmu pengetahuan di wilayah Eropa. Jadi tidak salah bila disebut ilmunya orang Eropa itu berasal dari Islam. Sepeninggal Harun ar-Rasyid, sedikit terjadi masalah. Khalifah Muhammad al-Amin yang naik menggantikan Harun ar-Rasyid harus digulingkan saudaranya sendiri, Abdullah al-Ma'mun, akibat pengaruh dari Al-Fadl ibnu Rabi'. Abdullah al-Ma'mun naik takhta menjadi khalifah berikutnya. Lepas dari itu semua, di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan cukup pesat.